Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam pembelajaran matematika yang menyenangkan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang barisan aritmetika. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang pola bilangan dan bagaimana cara menentukan pola dari suatu susunan bilangan. Pada saat kita mempelajari pola, secara umum pola itu ada 4 jenis, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Dari keempat jenis pola ini akan membentuk dua kelompok yang berbeda. Dan dari dua kelompok ini terbentuk dua jenis barisan, yaitu barisan aritmetika dan barisan geometri. Jadi bisa dikatakan, barisan aritmetika ini mempunyai pola ditambah atau dikurang, sedangkan barisan geometri mempunyai pola dikali atau dibagi. Dan fokus bahasan dalam video ini adalah barisan aritmetika. Sekarang perhatikan susunan bilangan berikut yang terdiri dari 4, 7, 10, 13, 16, 19, dan seterusnya. Susunan bilangan ini mempunyai pola ditambah 3. Jadi di sini susunan bilangan ini mempunyai keteraturan atau pola tertentu yaitu tambah 3. Nah, susunan bilangan yang mempunyai pola atau aturan tertentu disebut barisan bilangan. Setiap barisan bilangan terdiri atas bilangan-bilangan yang menyusunnya. Pada barisan bilangan ini, bilangan-bilangan tersebut adalah 4, 7, 10, 13, 16, 19, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan penyusun ini disebut dengan suku yang dilambangkan dengan huruf U. Beberapa istilah yang perlu dipahami. U1 merupakan lambang suku pertama, yaitu bilangan urutan pertama. U2 merupakan lambang suku kedua, yaitu bilangan urutan kedua. U3 merupakan lambang suku ketiga, yaitu bilangan urutan ketiga. Sedangkan UN merupakan suku ke N, yaitu bilangan urutan ke N. Sehingga pada barisan ini, suku pertamanya adalah 4, suku kedua atau bilangan urutan kedua adalah 7, suku ketiga sama dengan 10, suku keempat sama dengan 13, dan begitu seterusnya. Jadi secara umum, barisan bilangan tersusun dari suku pertama atau U1, U2, U3, U4 sampai suku ke N. Dan barisan aritmetika itu sendiri adalah barisan yang mempunyai selisih atau beda yang tetap dari dua suku yang berurutan. Beda pada barisan aritmetika bisa diperoleh dengan cara U2 kurang U1 atau U3 dikurang U2 atau U4 kurang U3 atau secara umum UN dikurang UN kurang 1. Jadi kita bisa memilih salah satunya, yang penting yang kita kurangkan adalah bilangan berikutnya dengan bilangan sebelumnya yang berurutan. Sedangkan cara untuk menentukan suku ke N dari barisan aritmetika adalah dengan menggunakan rumus UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Dengan A sama dengan U1 merupakan suku pertama, B merupakan beda, dan UN merupakan suku ke N. Nah, untuk lebih memahami, yuk simak pembahasan soal-soal berikut. Tentukan suku ke-50 dari barisan aritmetika berikut. 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Sebenarnya untuk memperoleh suku ke-50, kita bisa menggunakan cara manual. Pada cara ini kita harus tahu terlebih dahulu pola pada barisan bilangan tersebut. Seperti pada barisan bilangan ini, polanya adalah ditambah 3. Jadi, untuk memperoleh suku ke-50, kita bisa menambahkan 3 pada bilangan sebelumnya secara terus-menerus sampai diperoleh suku ke-50. Tapi cara ini kurang efektif, apalagi jika yang ditanyakan dalam soal adalah suku-suku yang cukup besar. Jadi pada soal ini kita akan menggunakan rumus barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B.
dengan nilai A, yaitu suku pertama atau bilangan urutan pertama adalah 2. Kemudian B, di sini digunakan suku kedua atau U2 dikurang U1. Pada barisan ini suku keduanya adalah 5 dan suku pertamanya adalah 2. Sehingga beda menjadi 5 kurang 2 sama dengan 3. Karena yang ditanyakan suku ke-50, maka nilai N sama dengan 50. Nah, sekarang kita masukkan informasi tadi ke dalam rumus barisan aritmetika. UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. UN menjadi U50 sama dengan A, kita ganti dengan 2 tambah dalam kurung. Karena nilai N 50, maka menjadi 50 kurang 1 kali B. Nilai B adalah 3, maka menjadi kali 3. Di sini kita kerjakan dulu yang berada di dalam tanda kurung, yaitu 50 kurang 1. 50 kurang 1, 49, sehingga menjadi U50 sama dengan 2 tambah 49 kali 3. Kemudian yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian, yaitu 49 kali 3. Sehingga menjadi U50 sama dengan 2 ditambah 147 sama dengan 149. Jadi suku ke-50 dari barisan 2, 5, 8 dan seterusnya adalah 149. Berikutnya tentukan suku ke-35 dari barisan aritmetika 30, 24, 18, 12, dan seterusnya. Baik, kita tentukan dulu suku pertama atau bilangan urutan pertama. Pada barisan ini, suku pertama adalah 30. Kemudian beda atau B, di sini digunakan suku kedua dikurang suku pertama. Suku kedua 24 dan suku pertama adalah 30. Sehingga bedanya menjadi 24 kurang 30 sama dengan negatif 6. Dan yang ditanyakan adalah suku ke-35, maka nilai N sama dengan 35. Langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan informasi tadi ke dalam rumus barisan aritmetika. UN menjadi U35 sama dengan nilai A, kita ganti dengan 30, tambah dalam kurung N kurang 1, nilai N 35, maka menjadi 35 dikurang 1 kali beda. Nilai B adalah negatif 6, maka menjadi kali negatif 6. Kita kerjakan terlebih dahulu yang berada di dalam tanda kurung, yaitu 35 kurang 1. Sehingga menjadi U35 sama dengan 30 tambah 34 kali negatif 6. Kemudian kita kerjakan dulu operasi perkalian, sehingga menjadi U35 sama dengan 30 tambah negatif 204 sama dengan negatif 174. Jadi suku ke-35 dari barisan aritmetika tersebut adalah negatif 174. Selanjutnya, suku ke-7 dan suku ke-15 suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah 38 dan 78. Suku ke-26 dari barisan tersebut adalah, sebelum kita mencari suku ke-26, maka terlebih dahulu kita harus mencari nilai A atau suku pertama dan beda. Perhatikan pada suku ke-7. Maka nilai N di sini sama dengan 7. Dan nilai dari suku ke-7 adalah 38. Maka UN sama dengan U7 sama dengan 38. Kemudian perhatikan pada suku ke-15. Maka di sini nilai N sama dengan 15. Karena suku ke-15 sama dengan 78, maka UN sama dengan U15 sama dengan 78. Dengan menggunakan rumus barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Pada suku ke-7, UN menjadi 38 sama dengan A ditambah dalam kurung 7 kurang 1 kali B. Kemudian di dalam kurung kita kurangi 7 kurang 1 menjadi 6, sehingga menjadi 38 sama dengan A tambah 6B. Kemudian kita tukar posisinya, yang di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri,
dan yang berada di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan. Perpindahan ini tidak mengubah tanda ataupun nilai dari masing-masing bilangan ataupun variabel. Kemudian untuk suku ke-15, maka UN menjadi 78 sama dengan A tambah dalam kurung 15 kurang 1 kali B. 78 sama dengan A tambah 15 kurang 1 menjadi 14 sehingga menjadi 14B. Kemudian kita tukar juga posisinya sehingga menjadi A tambah 14B sama dengan 78. Jadi di sini kita memperoleh dua persamaan. Pertama ada A tambah 6B sama dengan 38 dan kedua A tambah 14B sama dengan 78. Sebenarnya yang kita perlukan hanya salah satu persamaan saja untuk menentukan nilai A nantinya. Jadi nanti boleh dipilih salah satu, bisa A tambah 6B sama dengan 38 atau bisa juga kita pilih A tambah 14B sama dengan 78. Langkah berikutnya adalah mencari nilai B. Perhatikan pada suku ke-15. 15 ini kita kurangi dengan 1 sehingga menjadi 14. Kenapa dikurang 1? Perhatikan pada rumus barisan aritmetika yang berada di dalam tanda kurung adalah N kurang 1. Sehingga masing-masing suku kita kurangi dengan 1. Jadi 15 kurang 1 sama dengan 14. Sehingga menjadi 14B sama dengan 78. Ini karena suku ke-15 nilainya 78. Kemudian suku ke-7. Jadi 7 ini juga kita kurangi 1. 7 kurang 1 sama dengan 6. Sehingga menjadi 6B sama dengan 38. Karena suku ke-7 sama dengan 38. Kemudian kita kurangi kedua persamaan tersebut. 78 dikurang 38 sama dengan 40. Kemudian 14B kurang 6B sama dengan 8B. 8B sama dengan 40, maka untuk mencari nilai B, caranya adalah 40 bagi 8. B sama dengan 5. Jadi nilai B atau beda dari barisan tersebut adalah 5. Berikutnya adalah mencari nilai A. Untuk mencari nilai A, kita gunakan salah satu persamaan yang sudah kita peroleh sebelumnya. Di sini digunakan A tambah 6B sama dengan 38. Kemudian kita substitusikan nilai B yang sudah diperoleh yaitu 5. Sehingga persamaan ini menjadi A tambah 6B menjadi 6 kali 5 sama dengan 38. 6 kali 5 nilainya adalah 30 sehingga menjadi A tambah 30 sama dengan 38. Dan untuk mencari nilai A caranya adalah 30 kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 30. Jadi A sama dengan 38 kurang 30, nilai A sama dengan 8. Jadi barisan ini mempunyai suku pertama 8 dan beda sama dengan 5. Karena yang ditanyakan suku ke-26, maka nilai N di sini adalah 26. Dengan menggunakan rumus barisan aritmetika, UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B, maka menjadi U26 sama dengan nilai A adalah 8 tambah dalam kurung N kurang 1 menjadi 26 kurang 1 kali B, nilai B adalah 5. Ya, kita kerjakan terlebih dahulu yang berada di dalam tanda kurung. U26 sama dengan 8 tambah 25 kali 5. Kita kerjakan dulu operasi perkaliannya. 25 kali 5. U26 sama dengan 8 tambah 125 sama dengan 133. Jadi suku ke-26 dari barisan aritmetika tersebut adalah 133. Berikutnya, barisan aritmetika mempunyai pola sebagai berikut: 15, 22, 29, 36, dan seterusnya. Rumus suku ke N barisan tersebut adalah: langkah pertama kita adalah menentukan nilai A atau suku pertama atau bilangan urutan pertama. Dan di sini nilai A adalah 15. Kemudian kita mencari B. Di sini digunakan suku kedua dikurangi suku pertama.
Suku kedua adalah 22 dan suku pertama 15, sehingga menjadi 22 kurang 15 sama dengan 7. Dengan menggunakan rumus barisan aritmetika, UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B, kita masukkan informasi yang sudah kita peroleh tadi. UN sama dengan nilai A kita ganti 15, kemudian nilai B kita ganti dengan 7. Sehingga menjadi 15 tambah N kurang 1 kali 7. Kemudian 7 ini kita kali dengan N, dan kemudian kita kali dengan negatif 1, sehingga persamaannya menjadi UN sama dengan 15 tambah 7N kurang 7. Antara 15 dengan 7N kita tukar posisinya, dan ini tidak merubah nilai karena kedua-duanya bernilai positif. Sehingga persamaan menjadi UN sama dengan 7N. 15 kurang 7 hasilnya 8, sehingga menjadi 7N tambah 8. Jadi rumus suku ke N barisan tersebut adalah 7N tambah 8. Perhatikan gambar berpola berikut. Jika pola gambar disusun dengan batang korek api, maka banyak batang korek api pada pola ke-40 adalah. Nah, di sini terlebih dahulu kita hitung dulu banyak batang korek api pada setiap pola. Pada pola ke-1 ada 4 batang korek api, pada pola kedua ada 7, pada pola ketiga ada 10, dan pada pola keempat ada 13. Nah, ini membentuk suatu barisan. Di sini suku pertamanya adalah 4, kemudian bedanya U2 kurang U1 menjadi 7 kurang 4 sama dengan 3. Jadi suku pertama 4 dan bedanya adalah 3. Dan N sama dengan 40 karena yang ditanyakan tadi adalah pada pola ke-40. Dengan menggunakan rumus barisan aritmetika menjadi U40 sama dengan nilai A adalah 4 tambah N kurang 1 menjadi 40 kurang 1 kali B, nilai B adalah 3. Kemudian yang di dalam kurung kita kurangi dulu menjadi 39. Sehingga menjadi 4 tambah 39 kali 3. 39 kali 3, 117, sehingga menjadi 4 tambah 117 sama dengan 121. Jadi banyak batang korek api pada pola ke-40 adalah 121. Selanjutnya, pada tumpukan batu bata, banyak batu bata paling atas ada 8 buah. Tepat di bawahnya ada 10 buah, dan seterusnya. Setiap tumpukan di bawahnya selalu 2 lebih banyak dari tumpukan di atasnya. Jika ada 15 tumpukan batu bata dari atas sampai bawah, maka banyak batu bata pada tumpukan paling bawah adalah. Kita cermati baik-baik informasi yang ada di dalam soal tersebut. Tumpukan paling atas itu merupakan suku pertama, sehingga suku pertama sama dengan 8. Kemudian, pada soal disebutkan setiap tumpukan di bawahnya selalu 2 lebih banyak dari tumpukan di atasnya. Sehingga disimpulkan nilai B di sini adalah 2. Kemudian nilai N adalah 15 karena yang ditanyakan adalah tumpukan paling bawah. Dan semuanya ada 15 tumpukan. Jadi nilai N sama dengan 15. Kita gunakan rumus barisan aritmetika untuk mencari banyak batu bata pada tumpukan paling bawah. UN menjadi U15 sama dengan nilai A adalah 8, kemudian tambah N kurang 1 menjadi 15 kurang 1 kali B, nilai B adalah 2. Sehingga U15 sama dengan 8 tambah dalam kurung 15 kurang 1 kali 2. U15 sama dengan 8 tambah 14 kali 2 sama dengan 8 tambah 28 sama dengan 36. Jadi banyak batu bata pada tumpukan paling bawah adalah 36 buah. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.